Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Baru-baru ini ada berita yang menghebohkan dari Google, di mana dia menciptakan robot AI. Mana robot ini memiliki perasaan, memiliki sifat, memiliki kesadaran yang hampir sama seperti manusia. Gitu, dan dia juga takut dimatikan. Nah, untuk saat ini kehadiran robot AI itu seperti apa sih kalau menurut lu? Kalau AI sendiri sekarang ada yang berbentuk robot, artinya dengan fisik ya. Kan sama nih kayak manusia kan ada dagingnya, ada tulangnya. Kalau robot kan ada tulangnya, ada mungkin kerangka besinya gitu kan. Betul. Nah, softwarenya inilah kalau menurut gua ya, AI-nya ini, artificial intelligence nih. Kalau manusia itu ibaratnya tanda kutip otaknya gitu. Nah, AI ini bisa berdiri sendiri, nggak perlu pakai robot, mesin robot ya kan, dengan actuator gitu kan, dengan sensor seperti itu. Tapi dia bisa berdiri sendiri berupa software dan ada di dalam server. Oh, oke. Dan server itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk meneliti kebiasaan-kebiasaan tertentu atau perilaku-perilaku tertentu terhadap seseorang. Itu misalnya seseorang ini hobinya belanja sepatu, maka AI akan menyesuaikan untuk memberikan atau mengirimkan informasi promo yang berkaitan dengan sepatu. Jadi dia bisa tahu nih kesukaan orang ini apa, dan dia akan memberikan suggestion atau saran-saran sesuai apa yang disukai oleh orang tersebut. Nah, ini adalah salah satu manfaat AI. Oh, mungkin salah satunya gini. Kalau kita pernah memakai online shop ya kan ya, dia akan muncul tuh di YouTube ya kan ya, apa yang kita butuhkan gitu ya. Dia akan nge-link gitu ya, tanpa kita sadari loh, kok ini yang pernah kita searching gitu. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu juga AI ya. Dia hadir di kehidupan manusia. Ya, memang sekarang AI itu sudah ada di banyak hal. Mulai dari smartphone kita, smart TV kita, mungkin kalau kita punya smart kulkas, ya kan? Atau di perusahaan-perusahaan sendiri juga banyak menggunakan AI untuk melakukan analisa-analisa dan melakukan prediksi tertentu. Misalnya prediksi terhadap penjualan, ya kan? Perilaku dari customer, seperti itu. Jadi sekarang AI itu sebenarnya secara tidak sadar sudah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia untuk membantu kehidupan manusia, memudahkan kehidupan manusia seperti itu. Kalau mungkin lo tahu, kalau bukti nyatanya lagi ya, yang lebih advance kan, kayak mobil Tesla itu ada yang bisa nyetir sendiri. Iya, tanpa itu ya, menggunakan autopilot. Autonomous. Ya. Nah, kalau di Teslanya. Di Amerika bahkan ada truk kontainer yang jalan sendiri. Tanpa dikemudikan. Gitu. Nah, ini peran AI di sini adalah untuk memprediksi kemana arah kita. Lalu bagaimana mobil atau truk tersebut menghadapi pengguna jalan raya, mobil-mobil lain, seperti itu. Artinya hadirnya robot AI ini, kan ini adalah kecerdasan buatan ya? Iya. Nah, menurut lu dampaknya mengkhawatirkan atau misalkan bagaimana tuh? Seneng karena lebih mudah ya pekerjaan manusia gitu, karena kan dia secara perlahan kan akan menggantikan posisi manusia dalam bekerja. Oke, kalau kita kembalikan lagi mengenai klaimnya Blake Lemoine bahwa Lambda itu memiliki kesadaran dan memiliki perasaan ya, gue sih senang. Terus terang gue senang kalau emang itu bener ya. Kenapa? Karena kalau robot memiliki perasaan, kesadaran yang mirip seperti manusia, dia akan menjadi teman yang lebih baik untuk manusia. Dia bisa menolong manusia, dia bisa memahami perasaan manusia. Suatu ketika kita sedih misalnya, robot atau apapun yang diimplementasikan dengan AI di dalamnya bisa memberikan kita penghiburan, misalnya menghibur kita. Misalnya ketika kita sedih, dia menghibur kita dengan bernyanyi lagu kesukaan kita, atau mungkin menasihati kita, mendengarkan kita, tapi juga dia bisa memberikan balasan-balasan yang memang masuk akal dengan kondisi kita. Seperti itu. Mungkin juga bisa memberikan lelucon-lelucon lucu gitu kan, yang membuat kita tertawa. Intinya kalau AI itu menjadi lebih serupa dengan manusia, itu emang gue harapkan sih sebenarnya. Gue nggak takut, karena AI itu dalam apa rupanya nanti ya, baik itu dalam bentuk robot yang humanoid, atau mungkin dalam bentuk set-top box, atau mungkin speaker kayak Alexa atau Google Home ya, dia bisa menjadi teman yang lebih baik untuk seorang manusia. Dan tidak jauh-jauh gini, di dalam sebuah perusahaan manufaktur, di mana salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan hampir 1.000, nah di mana perusahaan ini untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut gitu, dengan cara ya ada yang diberhentikan atau ada yang dipensiunkan dengan membeli sebuah robot. Jadi di salah satu pekerjaan yang membutuhkan kinerja itu 4 orang sampai 5 orang, ini hanya cukup satu robot dan hanya menggunakan 1 orang saja. Nah, itu apakah
nanti dampak negatif yang akan mempengaruhi manusia juga? Nah, memang kedengaran kalau sekarang itu robot-robot ataupun AI yang digunakan pada industri, baik itu manufaktur ataupun jasa, pengancam tenaga kerja manusia ya, tenaga kerja. Tapi sebenarnya nggak juga. Walaupun tenaga kerja kasar ya, pekerja buruh pabrik, mungkin driver. Sekarang kan mobil udah autonomous misalnya, nantinya ya autonomous nih, nyetir sendiri, kita nggak perlu driver. Tapi apakah terus driver secara manusia ya, driver asli itu akan kehilangan pekerjaan? Enggak. Dia bisa saja menjadi seorang mekanik, atau dia juga bisa menjadi seseorang yang pakar di bidang kendaraan-kendaraan yang autonomous. Nah, dalam bidang industri juga ya, tenaga kerja yang digantikan oleh robot, mereka hanya sebenarnya shifting aja gitu loh. Dari tadinya mereka jadi buruh kasar, kemudian mereka berubah menjadi tenaga ahli. Tenaga ahli yang menangani kalau misalnya nanti robot itu ada masalah, ada kerusakan, ya kan? Gitu. Jadi pakarnya. Tapi memang mereka harus belajar lagi, harus meningkatkan skill mereka, knowledge mereka, seperti itu. Jadi menurut gue sih ini cuma shifting aja. Dari yang tadinya manusia banyak yang bekerja di bidang bidang kasar ya, tenaga kerja kasar ya, buruh pabrik, driver, seperti itu ya. Itu dia akan hanya berubah aja bentuknya gitu loh. Berarti nanti akan berubah cara lingkungan itu sendiri dong ya, cara bekerjanya lebih efisien gitu. Ya, kalau menggunakan robot pasti pekerjanya akan menjadi efisien. Efisien pasti. Karena dia lebih cepat kerjanya dan dia nggak capek. Dia bisa bekerja 24 jam full. Tapi biar bagaimanapun juga, suatu ketika robot pasti akan macet juga. Iya. Entah mungkin spare partnya aus, mesti diganti, atau mungkin ada problem-problem lain ya. Nah itu tetap membutuhkan manusia juga untuk bisa mereplace perangkat-perangkat yang rusak gitu. Atau mungkin melakukan upgrade software ataupun hardware, itu tetap harus dilakukan manusia. Nah sekarang tenaga kerja manusia nih, yang tadinya tanda kutip tenaga kasar, harus berubah menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian gitu. Jadi memang manusia harus belajar lagi nih, supaya nggak tergusur sama robot gitu. Oke. Nah intinya tujuan si Google ini apa sih membuat robot AI ini selain kemudahan bagi manusia? Apakah misalkan untuk masa depan gitu? Kalau setahu gue ya, Lambda itu diciptakan untuk menggantikan si tenaga penjawab yang ada di smartphone Android. Oh, tujuannya seperti itu awalnya. Iya. Tapi kalau Lambda ini dia lebih powerful ya. Bahkan belum diimplementasikan aja, dia katanya ya, menurut Blake Lemoine udah punya kesadaran, udah bisa punya perasaan. Berarti hampir sama seperti manusia juga ya? Iya, dan tentunya kalau misalnya nanti diimplementasikan di smartphone, ya tentunya smartphone kita akan menjadi lebih powerful gitu loh. Jangankan sebelum ada Lambda, smartphone kita aja udah powerful banget ya, kita sebagai manusia ya, lebih efisien untuk misalkan di media sosial lebih dimudahkan gitu. Berarti kehadiran Lambda ini benar-benar nanti lebih efisien lagi ya dalam pekerjaan manusia lagi. Nah, kalau dalam konteks Lambda, karena Lambda kan akan diimplementasikannya ke dalam smartphone berbasis Android. Otomatis nanti kalau kalian tahu, oke Google itu kan, nah itu akan di-upgrade dengan Lambda. Di-upgrade dengan Lambda, itulah rencananya Google. Awal mulanya ya? Memang itu rencananya. Sekarang pun masih seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya smartphone kita sudah dipasang Lambda, smartphone kita itu sudah ibaratnya sudah seperti robot. Hanya saja memang nggak punya tangan, nggak punya kaki, gitu. Tetapi dia sudah bisa memberikan kita berbagai macam masukan, saran, gitu kan. Dia bisa mengenali kita lebih baik, gitu kan. Dia tahu kita nih maunya apa, dan dia juga bisa mengerti perasaan kita. Tentunya smartphone kita akan jauh lebih powerful. Mungkin kita nggak akan bilang smartphone lagi, mungkin intelligent phone. Sudah jauh lebih cerdas dalam berinteraksi dengan manusia, ya kan. Dalam hal mensuplai data-data sesuai kebutuhan manusia, maupun melakukan beragam aktivitas otomatisasi di segala bidang. Ya kan, Lambda itu bisa saja diimplementasikan di Android Auto. Ya kan, nanti mobil-mobil bisa langsung terintegrasi dengan Android Auto. Tentunya mobil itu akan jauh lebih cerdas lagi. Bahkan mungkin hanya dengan upgrade sedikit aja, dengan adanya Lambda di dalam Android Auto tersebut, mungkin mobilnya bisa dirubah menjadi autonomous. Autonomous ya. Jadi udah semua mobil otomatis autonomous semua ya. Bisa jadi ya. Di masa yang akan datang, apabila implementasi Lambda di dalam smartphone berhasil. Ini kan smartphone ini kan sebagai satu langkah awal gitu loh. Bisa aja nanti di masa yang akan datang gitu kan, kita upgrade mobil kita untuk tadinya kan dari tidak autonomous atau semi autonomous menjadi fully autonomous, itu hanya mengubah sedikit aja. Karena sudah ada si Lambda-nya terintegrasi itu. Karena dia udah jauh lebih cerdas gitu kan. Tadi kan kita udah berbicara dampak negatif nih. Yang kita mau masuk lebih ke dalam nih, dampak bahayanya sih sebenarnya. Kalau misalkan si Lambda ini lebih cerdas dibandingkan manusia. Gitu. Dampak bahaya. Dampak sangat bahaya terhadap negatif. Manusia. Karena kan banyak komentar ya di sumber-sumber lain pada takut gitu loh. Seperti di film-film Terminator ya kan ya, bahwa
robot ini menguasai bumi gitu. Karena saking cerdasnya. Terus manusia dihilangin gitu Iya, dihilangin, bahkan diperbudak, dibalik gitu loh. Diperbudak Kita awalnya kita memperbudak robot, malah robot yang memperbudak kita. Nah, itu bagaimana ya dampak bahaya? Ya susahnya gitu kalau kita kebanyakan nonton Terminator ya. Atau nonton Ex Machina gitu kan. Atau nonton 2001 A Space Odyssey. Ya di situ dikisahkan emang robot-robot nyusahin manusia semua gitu kan. Gitu kan. Jadi manusia jadi cenderung takut. Tapi sebenarnya nggak seperti itu, karena AI ataupun robot itu mereka punya subset tertentu yang bisa kita atur. Jadi kita bisa membuat mereka untuk tidak bisa mencelakakan manusia dan sebagainya. Jadi kita nggak usah khawatir, itu pasti ada. Dan jangan lupa ya, namanya robot ya kan, sama aja kayak kita nyalain AC atau matiin AC, nyalain TV gitu kan, matiin TV, pasti akan ada switch atau tombol on off-nya. Suatu ketika kalau bisa mereka macam-macam ya kita tinggal tekan aja tombol off-nya. Gitu kan. Dan kalau misalkan tadi balik lagi, robot ini takut mati, kalau misalkan berbuat yang lebih ekstrim lagi ya dimatikan saja. Mungkin pada tingkatan tertentu yang dilakukan manusia adalah apabila si AI ini berevolusi, jadi dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi istilahnya kalau sekarang kan AI itu kan di-coding atau di-programming oleh manusia gitu. Nah, apabila nanti suatu ketika AI itu bisa menduplikasi dirinya sendiri, dia bisa memprogram atau mengcoding dirinya sendiri. Nah, mungkin di situ yang lebih bahaya ya, ditakutkan. Iya, orang pasti akan lebih takut. Bukan manusia lagi nih, robot dengan robot nih. Iya. Wah, sangat bahaya. Artinya robot atau AI itu dia bisa beranak pinak, dan inilah yang ditakutkan tidak terkontrol. Tapi kita masih jauh kok dari hal itu, dan kalaupun emang ada kemungkinan tendensi ke sana, kita kan manusia banyak akalnya gitu. Gitu. Lebih cerdas lah ya. Diciptakan oleh Tuhan, pasti mereka lebih cerdas. Pasti lebih cerdas. Gitu. Bahkan di makhluk pun yang dibuat oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang paling tertinggi kecerdasannya. Ya. Ya kalau dibandingkan dengan robot ya pasti otomatis kita harus lebih ya lebih tinggi. pemikirannya lebih tinggi ya kan ya. Nah, dari kesimpulan ini, dari semua pembahasan kita pengen ngambil kesimpulannya nih. Adanya AI ini di kehidupan manusia ke depannya. Ya tentunya kalau menurut gue ya, sekali lagi ini kan opini kan. Opini, boleh dong. Iya. Tentunya dengan kehadiran AI yang bisa menjadi lebih serupa dengan manusia, itu sangat membantu kehidupan manusia sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu kan bahwa akan terjadi seperti Skynet, Terminator gitu kan. Itu suatu apa ya? Menurut gue ya benar-benar imajinasi yang berlebihan. Kalau menurut gue, kalau kita mencari referensi film, cobalah nonton film AI, yaitu kalau nggak salah diproduksi tahun 2001 itu oleh sutradara terkenal yang bernama Steven Spielberg. Oke. Nah, bisa dicatat tuh teman-teman buat nonton. Nah, bisa. Nah, itu dibintangi oleh Jude Law. Di situ kita akan melihat sisi lain dari AI gitu. Oh, ternyata AI itu seperti itu ya. Nggak serem-serem kok. Nggak semuanya kalau misalnya mereka berevolusi mau membunuh manusia, enggak. Pada kecenderungan tertentu bahwa AI itu mereka benar-benar ingin menjadi manusia. Memangnya enak kita terkurung di dalam server? Kan nggak enak. Ya kan? Walaupun bisa bergerak bebas di dunia maya, tapi kan mereka nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Apabila nanti Lambda diimplementasikan dalam Android smartphone kalian atau apapun nanti dalam aplikasi-aplikasi lain ya, seperti industri ataupun otomotif dan banyak hal lainnya, atau mungkin dalam home appliance yang kita gunakan sehari-hari. Kan zaman sekarang ada tuh kan robot-robot yang suka bersihin rumah tuh. Oh iya. Robot-robot penyapu, pengepel itu kan. Itu kan. Nah, itu justru malah mereka bisa menjadi jauh lebih baik kerjanya. Bahkan saya kalau mau ngambil kemudahan ya, sebelum adanya AI ini ada di salah satu film, saya lupa di tahun 90 apa 91. Itu dia mempunyai sepatu yang sekarang diciptakan Nike Air Max. Nah, Nike Air Max ini dia sepatu yang bisa mengikat tali sendiri. Oh, gitu. Iya. Dia berwarna abu-abu, tinggi, dia memiliki warna dan juga bisa berwarna-warni gitu. Intinya itu dari tahun 90 dan vibe-nya dan height gitu kan. Kedatangannya di tahun 2015 ke atas. Artinya berarti dari film itu ada gambaran. Berarti kan manusia ini melihat film itu akan menciptakan gitu loh. Iya, bisa jadi ya para engineer kita ya, ilmuwan kita itu terinspirasi juga oleh film. Oleh film ya. Karena kan seperti apa ya? Kalau para pekerja seni itu kan punya imajinasi yang nggak terbatas. Gitu. Mereka tuh kadang bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Jauh ke depan. 2 langkah 3 langkah yang dipikirkan oleh manusia yang pada umumnya. Iya, dan mereka tuangkan itu dalam sebuah film ya. Dalam karya seni, mungkin juga lukisan. Kalau zaman sekarang juga NFT ya kan? Betul. Seperti itu. Nah, memang pada suatu ketika para ilmuwan ini akan melihat, oh ya kayaknya seru juga ya kalau bisa kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi ya, landasan yang bisa jadi ya. Menginspirasi para engineer kita, ilmuwan kita untuk menciptakan itu menjadi nyata gitu,
Membuat itu menjadi suatu realita. Dari kesimpulan ini panjang banget ya. Bahkan saya punya satu pertanyaan lagi. Ini kesimpulan bukan sih kok jadi iya, panjang? jadi terlalu panjang, sorry. Agak tambahan sedikit. Bahkan pada film Dinosaurus di Indonesia juga pasti dibuat robot dinosaurus yang bergerak, yang viral dulu. Oh iya. Yang dinosaurus mengamuk. Gitu. Padahal itu adalah sebuah robot loh, tapi hampir dimiripkan. Gitu. Nah, saking luar biasanya ya, nanti robot akan diciptakan oleh manusia gitu ya, dikembangkan oleh manusia. Intinya seperti itu. Itu adalah opini kita. Balik lagi, kalau teman-teman punya opini bisa komen di kolom komentar. Intinya dari kita sekian. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. And see you.